Radang saluran pernafasan yang disebut bronkopneumonia terjadi pada bronko sampai dengan alveoli. Hal ini lebih sering terjadi pada bayi dan anak kecil dan biasanya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenza. Hal ini dikarenakan respon imunitas mereka masih belum berkembang dengan baik. Anak dengan daya tahan tubuh terganggu akan menderita bronkopneumonia berulang atau bahkan bisa anak tersebut tidak mampu mengatasi penyakit ini dengan sempurna. Oke, sekarang kita masuk pada tanda dan gejala bronkopneumonia pada anak ya. Di sini ada gejala demam tinggi, yaitu sebagai respon tubuh terhadap infeksi paru, dehidrasi akibat demam dan nafas cepat yang mengurangi cairan tubuh. Dan di sini juga ada sulit bernafas atau sesak nafas ya, karena saluran nafas dan alveoli dipenuhi oleh lender atau sekret. Dan kemudian ada juga detak jantung cepat ya, karena kompensasi tubuh terhadap kekurangan oksigen. Dan juga terdapat batuk berdahak kekuningan atau kehijauan, dan ini bisa menandakan infeksi bakteri di saluran nafas. Juga gelisah ya, karena akibat sesak dan ketidaknyamanan tubuh. Dan yang terakhir, hilang nafsu makan karena demam dan kelemahan umum akibat infeksi. Tujuan dari pemeriksaan fisik yang pertama itu menentukan status kesehatan anak saat ini. Pemeriksaan fisik membantu perawat untuk mengidentifikasi kondisi fisiologis anak, apakah dalam keadaan normal, ada penyimpangan, atau dalam kondisi yang membutuhkan intervensi segera. Yang kedua, mendeteksi adanya kelainan atau penyakit. Dengan menggunakan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, perawat dapat menemukan tanda-tanda penyakit, termasuk gangguan sistem pernafasan seperti adanya suara nafas paru abnormal, retraksi, atau perubahan bunyi paru. Yang ketiga, menjadi dasar intervensi keperawatan. Temuan dari pemeriksaan fisik menjadi landasan dalam merumuskan diagnosa keperawatan, menetapkan rencana tindakan, dan mengevaluasi efektivitas intervensi. Yang keempat, ada memantau perkembangan atau perubahan kondisi klinis. Pemeriksaan fisik secara berkala memungkinkan tenaga kesehatan untuk melihat apakah kondisi anak membaik atau memburuk, menilai respon terhadap terapi, dan juga mengidentifikasi potensi komplikasi sejak dini. Peran orang tua. Peran orang tua dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama memberikan informasi awal, anamnesis pendukung, yaitu menyampaikan riwayat gejala demam, batuk, sesak nafas, menjelaskan riwayat imunisasi, penyakit sebelumnya, dan lingkungan rumah. Yang kedua, menenangkan anak selama pemeriksaan, yaitu meliputi memberikan rasa aman dan dukungan emosional, serta membantu anak tetap tenang agar pemeriksaan optimal. Yang ketiga, mengawasi dan melaporkan perubahan kondisi di rumah, yang meliputi memantau gejala seperti sesak, demam, atau lemas, dan melaporkan perubahan kepada tenaga kesehatan. Yang keempat, mendukung kepatuhan pengobatan dan kontrol, yang meliputi memastikan obat diminum tepat waktu dan membawa anak untuk pemeriksaan selanjutnya. Yang terakhir, mengikuti edukasi deteksi dini tanda bahaya, yaitu meliputi belajar mengenali nafas cepat, retraksi, cyanosis, dan bertindak serta yang terakhir mengikuti edukasi dan deteksi dini tanda bahaya, yang meliputi belajar mengenali nafas cepat, retraksi, dan cyanosis, serta bertindak cepat bila gejala memburuk. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, alat-alat yang digunakan. Yang pertama ada stetoskop, digunakan untuk mendengarkan suara paru-paru dan saluran nafas untuk mendeteksi adanya suara abnormal seperti wheezing ataupun ronki. Yang kedua, penlight berfungsi untuk pemeriksaan bagian-bagian tubuh yang memerlukan pencahayaan khusus seperti mata, mulut untuk menilai adanya tanda-tanda infeksi. Yang ketiga, pulse oximetry. Alat ini mengukur kadar oksigen dalam darah, seberapa baik anak mendapatkan oksigen dan mendeteksi adanya hipoksemia. Yang keempat, termometer digunakan untuk mengukur suhu tubuh karena demam adalah salah satu
tanda umum infeksi pada bronkopneumonia. Yang kelima ada jam tangan, di mana ini membantu untuk mencatat waktu dan durasi pemeriksaan, serta mengamati durasi atau frekuensi pernapasan ataupun denyut nadi. Yang keenam ada hand rub ataupun hand sanitizer, digunakan untuk memastikan kebersihan tangan tenaga medis sebelum dan setelah pemeriksaan dan mencegah penyebaran infeksi. Yang ketujuh ada timbangan untuk mengukur berat badan dan penting dalam penilaian status gizi dan dosis obat. Yang ke-8 ada pengukuran tinggi badan, mengukur pertumbuhan perkembangan anak, menilai status nutrisi. Yang ke-9 ada alat bantu pernapasan untuk membantu dalam kondisi anak yang mengalami kesulitan bernapas atau membutuhkan suplementasi oksigen. Oke, kita masuk ke dalam bagian anamnesis atau pertanyaan. Yang pertama itu yang harus kita kaji yaitu identitas tentang pasien. Ini bertujuan untuk memastikan data dasar dan menilai juga tentang faktor risiko. Yang harus kita kaji itu nama, umur, jenis kelamin, alamat orang tua, dan juga nama orang tua. Lalu kita juga harus kaji tentang usianya. Ini sangat penting karena balita di bawah 5 tahun itu sangat berisiko tinggi bronkopneumonia akibat sistem imun yang belum matang dan juga diameter saluran napas yang sangat sempit. Lalu kita kaji juga jenis kelamin karena laki-laki itu lebih sedikit sering terkena pneumonia. Lalu kita juga kaji tentang alamat atau tempat tinggal agar kita boleh menilai faktor lingkungan yaitu tentang ventilasi, kepadatan rumah, dan juga polusi yang dapat menyebabkan bronkopneumonia. Lalu kita juga bisa mengkaji tentang tanggal masuk rumah sakit agar kita bisa mengetahui lama perjalanan dari penyakit tersebut. Lalu yang kedua, kita harus mengkaji tentang riwayat penyakit sekarang karena bagian ini paling penting menggambarkan kronologi dan juga gejala penyakit. Biasanya keluhan utama yang akan muncul yaitu demam dan juga batuk disertai dengan sesak. Kita bisa menanyakan dengan contoh pertanyaan kapan pertama kali gejala ini muncul, apakah gejala ini tuh mendadak atau dia bertahap. Lalu kita kaji gejala awalnya itu biasanya sering diberitahukan bahwa pilek, batuk ringan, dan juga disertai dengan demam, lalu akan menimbulkan sesak napas pada pasien. Lalu kita kaji apakah sesak tersebut semakin berat karena tanda khas dari bronkopneumonia itu napasnya itu cepat, cupi hidungnya itu kembang kepis, retraksi dinding dada, dan juga suaranya grok-grok. Lalu kita kaji apakah ada terdapat sianosis di bibir ataupun di ujung jari. Lalu kita kaji juga tanyakan kepada orang tua apakah anak itu sering merasakan rewel, lemas, malas makan ataupun mengantuk terus-menerus. Karena itu bisa terjadi tanda khas dari hipoksia yang merupakan salah satu tanda dari bronkopneumonia. Kita kaji juga apakah anak pernah merasakan demam tinggi yang mana suhunya itu berada di atas 38,5 derajat Celcius. Dan kita kaji juga apakah demam tersebut itu naik turun disertai menggigil atau tidak. Kita kaji juga jika pasien mengatakan sering batuk, apakah batuknya itu sejak kapan, lalu batuknya itu kering atau berdahak. Jika pasien mengatakan batuknya itu berdahak, kaji juga apakah dahaknya itu berwarna putih, kuning kehijauan, atau dahaknya itu bercampur dengan darah. Lalu kita kaji juga riwayat penyakit dahulu, ini untuk menilai penyakit sebelumnya yang berhubungan dengan paru atau daya tahan tubuh. Tanyakan kepada pasien apakah anaknya itu pernah mengalami ispa berulang, asma, alergi, bronkitis, ataupun pneumonia sebelumnya. Kita wajib untuk mengkaji ini karena riwayat ispa, asma, alergi, bronkitis, atau pneumonia itu bisa melemahkan sistem pertahanan paru melalui kerusakan epitel, pelindung saluran napas, lalu gangguan pembersihan lendir, lalu peningkatan produksi lendir, penurunan imunitas lokal paru. Kondisi ini itu bisa membuat bakteri atau virus mudah masuk dan berkembang biak di paru-paru hingga akan menyebabkan bronkopneumonia. Lalu kaji juga apakah anak pernah kontak dengan penderita TBC yang ada di rumah. Lalu kaji juga apakah ada penyakit riwayat kronis yang lain seperti anemia, gizi buruk, atau kelainan jantung bawaan. Pentingnya untuk menilai apakah bronkopneumonia ini bersifat berulang atau baru pertama kali didapat oleh anak. Lalu yang keempat, kita boleh mengkaji riwayat selama kehamilan atau saat dalam kandungan ibu. Ini bertujuan untuk menilai faktor prenatal yang bisa mempengaruhi daya tahan anak. Tanyakan kepada ibunya apakah selama hamil ibu sering sakit atau mengalami infeksi, misalnya infeksi saluran nafas. Lalu kaji apakah selama ibu hamil ibu pernah merokok atau sering terpapar asap rokok saat hamil. Lalu kaji juga apakah ibu pernah mengonsumsi obat-obat tertentu tanpa resep-resep dari dokter. Lalu kaji juga bagaimana asupan gizi ibu saat hamil karena kekurangan nutrisi dan paparan zat toksik selama hamil dapat mempengaruhi fungsi paru dan imunitas bayi. Yang kelima, bisa kita kaji kelahiran pasien.
Nah, kemudian masuk ke dalam pengkajian fisik anak. Yang pertama dilakukan adalah persiapan, mengecek program terapi medik, menginformasikan identitas pasien, validasi dan evaluasi, kontrak waktu, tempat dan topik, jelaskan langkah-langkah tindakan, mengukur tinggi badan, berat badan, dan IMT, pastikan anak nyaman dan tenang, dan mencuci tangan. Inspeksi didapatkan frekuensi napas meningkat di batas normal pada anak-anak yaitu 20-30 kali per menit. Terlihat retraksi interkostal dan suprasternal. Cuping hidung ikut bergerak saat inspirasi. Tidak ada sianosis, anak tampak gelisah, lemas, dan sulit tertidur. Kemudian palpasi. Palpasi didapatkan gerakan dada selama pernafasan simetris atau asimetris. Kemudian ada fremitus vokal yang meningkat di daerah yang sakit. Pada pengkajian perkusi, normal terdengar sonor, sedangkan abnormal terdengar redup. Sedangkan pada pengkajian auskultasi, suara akan terdengar ronchi, wheezing, dan juga crackles. Dan juga suara nafas vesikular berkurang atau nafas bronkial pada area konsolidasi. Oke, baik, sekarang kita akan masuk pada pemeriksaan penunjang. Nah, di pemeriksaan penunjang ini ada beberapa bagian, yaitu pemeriksaan radiologis, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan gas darah arteri yang biasa disingkat GDA atau AGD, dan juga pemeriksaan mikrobiologi. Nah, pada pemeriksaan radiologi sendiri itu ada fototoraks atau rongsen toraks. Nah, tujuannya itu untuk menegakkan diagnosis. Biasa hasil tasnya itu tampak infiltrat, peteki atau bercak-bercak tidak merata di beberapa lobus paru, terutama di area peribronkial. Dan juga setelah itu pada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah lengkap atau biasa kita sebut dengan CBC itu bertujuan untuk menilai tanda infeksi sistematik. Nah, biasanya hasilnya itu leukositosisnya itu lebih dari 10.000, berarti itu infeksi bakteri. Dan jika neutrofilnya dominan, maka itu juga infeksi bakteri. Dan namun jika limfositosisnya yang muncul, maka itu adalah infeksi dari virus. Nah, setelah itu di CRP. Nah, tujuan dari pemeriksaan CRP sendirinya itu membedakan infeksi apakah ini infeksi bakteri atau ini infeksi dari virus. Nah, setelah itu pada pemeriksaan gas darah arteri yang disingkat dengan GDA atau AGD sendiri itu bertujuan untuk menilai fungsi pernafasan dan juga pertukaran gas. Dan juga pemeriksaan mikrobiologi itu pada pemeriksaan mikrobiologi ini yaitu kultur sputum atau sekret trachea. Nah, biasanya ini bertujuan untuk menentukan jenis kuman penyebab dan juga uji kepekaan antibiotik. Nah, biasanya kuman-kuman yang mengganggu atau yang menyebabkan bronkopneumonia sendiri itu yaitu Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, dan juga Klebsiella pneumoniae. Dan juga yang terakhir PCR, yaitu untuk mendeteksi penyebab virus seperti RSV, influenza, parainfluenza, dan juga adenovirus. Sekian dari saya. Oke, sekarang kita masuk pada bagian dokumentasi. Nah, pada bagian dokumentasi ini terdapat data pasien, kemudian diagnosa medis, hasil pengkajian respirasi pada pasien seperti GCS, nadi pernapasan, suhu, saturasi oksigen, konjungtiva, retraksi dinding dada, hasil auskultasi dan perkusi. Kemudian ada ciri-ciri kondisi pasien dan terapi apa saja yang sudah dilakukan dan dijalankan oleh pasien serta tujuan dilakukannya pemberian terapi tersebut.